ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar hari ini baik, meskipun masih banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan sampai nanti malam. Semangat. Masya Allah, semangat selalu ya Kak ya. Baik, bagaimana Kak? Sudah siap untuk mengisi materi pada malam hari ini? Ya, insya Allah siap. Tapi sebentar dulu ya, ini lagi ngebahas buat PowerPoint. Soalnya kebetulan ini laptopnya kameranya agak nggak bisa dipakai, jadi pakai HP. Jadi agak sulit nih kalau share screen. Oke, baik Kak. Mungkin saya izin memulai kajiannya terlebih dahulu saja ya Kak ya. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman gak ada yang ngantuk kan? Masih sore loh. Kok yang jawab salam cuma sedikit? Harus semangat ya teman-temannya. Saya ulangi lagi sampai kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua selama ini hingga sampainya kita pada malam hari ini berkumpul di forum kajian yang insya Allah mulia ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, tabi'innya dan keluarga beliau. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya Adik Sulha yang akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Angel selaku pemateri kita pada malam hari ini yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya dan bersedia membagi ilmunya untuk kita semua di sini. Juga terkhususnya terima kasih kepada Kak Bijak Ramadan selaku founder Syirdhimah dan Mas Beni Setiawan selaku pembimbing Syirdhimah, juga kepada para panitia yang sudah mengadakan acara pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dan mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam forum majelis ini. Masya Allah, di sini yang hadir ada sekitar 50 orang kurang lebih. Tahu nggak sih teman-teman, semua itu istimewa. Teman-teman adalah orang-orang pilihan Allah yang di saat anak muda yang lain mungkin pada malam minggu atau malam ahad ini mungkin sibuk pacaran, sibuk healing nggak jelas. Tapi Masya Allah, healing teman-teman di sini adalah majelis ilmu. Kalian semua luar biasa. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan waktu, kenikmatan, kesehatan, juga hidayah agar bisa hadir dalam forum-forum majelis ilmu dimanapun berada. Dan yang paling penting dan yang paling utama itu adalah iman, teman-teman. Karena jika di hati kita tidak ada iman, tidak mungkin teman-teman bisa hadir dalam forum malam hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin ingatkan ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam bermajelis. Yang pertama adalah menggunakan pakaian yang rapi serta menutup aurat. Lebih afdolnya mungkin dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Teman-teman, jika ada yang mau on cam, tafadhol silahkan, asalkan tadi menutup aurat. Dan yang kedua, siapkan catatannya untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Yang terakhir, jangan live sembarangan. Mungkin itulah beberapa adab yang harus diperhatikan. Oke, lanjut, saya izin bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah perkenalan pemateri, yang ketiga adalah penyampaian materi, dan yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah doa dan penutup. Itulah beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Baik, kita buka forum kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kajian sudah kita buka.
Baik, selanjutnya kita kenalan dulu nih sama pemateri kita. Siapa sih pemateri kita pada malam hari ini? Siapa sih beliau? Teman-teman di sini mungkin sudah ada yang tahu atau sudah ada yang follow beliau. Tapi di sini saya coba bacakan sedikit CV tentang beliau agar teman-teman lebih kenal lagi sama beliau. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita ta'arufan dulu sekarang ya. Nama lengkap beliau adalah Angelica Jolie. Beliau adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan untuk pengalaman pendidikan formal beliau adalah yang pertama SDN 17 Putri Hijau, lalu SMPN 64 Bengkulu Utara, dan MAAI Kausar Banjar. Lalu beliau juga berkuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk kegiatan beliau atau organisasi yang beliau ikuti adalah Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah dan Hukum UIN SGD BDG tahun 2022 sampai sekarang. Lalu beliau juga staf ahli bidang pengembangan aparatur organisasi HMJ Hukum Pidana Islam tahun 2022 sampai dengan sekarang. Beliau juga sekretaris umum organisasi daerah lingkaran mahasiswa Sumatera Selatan tahun 2022 sampai dengan sekarang. Lalu bidang internal Korps HMI Wati 2023 sampai dengan sekarang. Beliau juga adalah Bendahara Umum HMJ Hukum Pidana Islam tahun 2023 sampai dengan sekarang. Beliau juga seorang konten kreator dakwah dan untuk Instagram beliau adalah @angeljoli174. Teman-teman yang belum follow, silahkan follow dulu karena konten-konten beliau ini Masya Allah banget teman-teman. Dan siapa tahu dari postingan-postingan beliau ada kebaikan yang bisa teman-teman peroleh dari sana. Untuk tema yang akan beliau bawakan pada malam hari ini adalah kamu sibuk tapi sia-sia. Emang boleh senampar ini temanya? Tema sekaligus tamparan bagi kita semua teman-teman. Saya rasa teman-teman yang hadir pada malam hari ini termasuk saya sendiri juga pasti pernah merasakan seperti itu. Kita sibuk nih sia-sia nggak sih teman-teman? Sudahkah kita libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita teman-teman? Terkadang kita atau saya sendiri pun lupa kalau mau melakukan sesuatu itu bismillahnya ketinggalan. Padahal kalau kita selalu libatkan Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan itu akan bernilai pahala. Baik, biar nggak terlalu memakan waktu lebih lama lagi, kita mulai saja kajiannya, kita kupas tuntas tema pada malam hari ini. Untuk Kak Angel, waktu dan layar kami persilahkan Kak, silahkan. Monggo. Oke, baik. Suara saya terdengar? Terdengar, Kak? Oke, alhamdulillah. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian salat dan salam kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat beliaulah pada akhirnya kita bisa hidup di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, segala macam bisa diakses dengan semudah yang saat ini kita rasakan. Sebelumnya tadi sudah perkenalan ya, nama saya Angelica Jolie, sebuah nama bukan karunia sih, titipan dari kedua orang tua saya, amanah besar yang ada di nama itu, yang pada akhirnya sebenarnya motivasi dalam hidup, menjalani kehidupan, berbuat kebaikan, semua itu sudah tercantum di dalam nama tersebut. Jadi nama itu romantis, tapi agak berat juga sih gitu. Lalu selanjutnya teman-teman tahu mungkin background saya pribadi, sebenarnya lebih sering berkecimpung itu di dunia politik, perpolitikan dan juga di dunia hukum. Spesialisasinya di sana, karena kebetulan juga sekarang sedang kuliah di bidang hukum, dan ambil konsentrasinya itu di jinayah atau di hukum pidana Islam. Tapi tidak melupakan background saya yaitu nahnu du'at qabla kulli syai. Kita adalah dai sebelum menjadi apapun itu. Jadi dimanapun tetaplah tebarkan kebaikan walaupun sekecil biji zarrah, kan begitu ya mahfuzatnya. Sebenarnya kalau dibilang saya ngisi materi enggak ya.
saya tidak akan melabeli diri saya untuk hal tersebut gitu. Kalau misalnya teman-teman bilang mau belajar sama Teh Angel, mau belajar sama Kak Angel, teman-teman salah gitu. Justru yang ada Angel lah yang akhirnya belajar dengan kalian. Ketika teteh-teteh dari platform Sitjima itu menghubungi ataupun mengkontak, di situ pun saya akhirnya mau murojaah kembali, lalu kemudian membaca-baca juga gitu kan, apa sih yang nanti akan disampaikan. Teman-teman mungkin bisa dilihat nanti PPT-nya itu ke bawah nggak akan ada materi yang banyak. Itu cuma satu kata, satu garis. Karena apa? Karena di sini saya tidak akan mendisklaimerkan seperti yang di awal tadi, mendisklaimerkan diri saya itu sebagai pemateri ataupun sebagai mentor. Karena saya pun juga belajar dari teman-teman. Saya yakin teman-teman di sini pun juga banyak yang hafalannya lebih dari saya, bacaan-bacaan bukunya lebih dari saya, dan juga pengalamannya pun pasti juga luar biasa dari saya. Karena mengingat usia saya pun juga masih sangat muda, kebetulan usia saya teman-teman masih 19 tahun sekarang, jadi belum berkepala dua, dan alhamdulillah Allah izinkan saya saat ini sudah di menuju semester 6 berarti di perkuliahan. Kita langsung saja ke materi yang pertama, ke slide yang pertama, seperti yang ada di judul. Kamu sibuk tapi sia-sia. Di sini aku mau diskusi interaktif aja, seperti pembawaan aku di sebelum-sebelumnya menjadi pemantik ataupun menjadi pemateri. Teman-teman di sini ada nggak sih yang mau nyeritain kesehariannya gimana? Ngapain aja, bertemu dengan siapa aja? Boleh deh, siapapun yang mau raise hand. Halo? Oke, boleh. Teh Eliana. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya. Waalaikumsalam. Kalau kesibukan sehari-hari itu dari bangun pagi, ya biasa bangunnya subuh gitu. Terus habis subuh tuh karena mulai kerjanya itu jam 8, jadinya habis subuh itu santai gitu. Biasanya kayak beres-beres tempat tidur sambil main HP atau ngubungin orang rumah karena di perantauan. Terus jam 8 mulai kerja sampai jam 9, setengah 10 lah itu kerja. Setelah itu buat habis kerja itu istirahat sebentar paling 30 menit. Lanjut kerja selanjutnya sampai zuhur gitu. Habis zuhur istirahat sampai jam 4. Jam 4 itu udah nggak ada waktu, dari jam 12 sampai jam 4 itu udah nggak ada kegiatan, paling istirahatnya tuh kayak digunain buat, kan suka ngedit, pasti ngedit, kalau nggak bikin konten atau nggak ngubungin orang rumah atau istirahat gitu, nonton-nonton hal-hal yang positif. Habis itu jam 4 sampai jam 6 itu lanjut kerja lagi. Setelah kerja jam 6 bukan isoma sih, kayak makan atau istirahat buat diri sendiri sampai malam lagi tidur. Udah, kegiatannya seperti itu sih sehari-hari. Terima kasih Teh Eliana panggilannya. Teh nggak apa-apa, atau Mbak, orang Jawa sih bukan Sunda. Mbak Eliana, terima kasih banyak ya sudah mau merespon. Gini, tadi Mbak Elias sudah memaparkan bahwasannya kegiatannya sehari-hari dimulai dari bangun pagi, lalu kemudian menunggu bekerja, dan akhirnya ada waktu-waktu yang digunakan untuk beristirahat dan lain sebagainya. Teman-teman, sebenarnya kenapa saya membawa tema ini, itu alasannya adalah karena ini tanda tanya terbesar sendiri dalam hidup saya. Selama berkuliah 1 tahun terakhir ini, saya aktif di 7 organisasi. Dan ke-7-7-nya itu gak ada satupun yang saya gak aktif di sana. Semuanya pun aktif, baik itu di Perhimpunan Mahasiswa Hukum, lalu kemudian di mahasiswa Islamnya, di bidang keperempuanan, dan lain sebagainya, pun sekarang diamanahi sebagai Duta Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semuanya dilaksanakan, dan alhamdulillah dengan baik dan semampu saya. Tapi terkadang ketika pulang ke kosan ataupun pulang ke rumah, karena saya juga ngerantau sih, pulang ke kosan berarti ya. Pulang ke kosan itu selalu bertanya, tadi aku tuh sebenarnya ngapain ya? Yang aku lakuin tadi tuh ada manfaatnya nggak sih? Mungkin kalau misalnya kita bekerja, ya udah hanya sebatas nanti di akhir bulan atau di awal bulan, di pertengahan bakal dapat gaji. Tapi ketika kita melakukan sesuatu hal itu nggak ada bentuk secara nyatanya,
nggak ada bentuk uangnya ataupun barang barternya, pasti kita tuh selalu bertanya-tanya, aku tadi ngapain sih? Besok aku lakuin itu lagi nggak ya? Besok aku ngerjain itu lagi atau enggak? Nah, lanjut ke slide berikutnya boleh Teh? Oke, di sini ada satu tanda tanya besar. Sibuk. Sebenarnya sibuk itu apa sih? Banyak sekali dari kita mendefinisikan, ya setiap orang pasti punya definisinya masing-masing. Karena ilmu-ilmu yang seperti ini itu bukan ilmu-ilmu matematika yang sudah pasti jawabannya. Kan kalau matematika 2 tambah 2 ya sudah pasti 4 seperti itu kan. Tapi kalau misalnya ilmu-ilmu kehidupan, itu setiap orang pasti akan menemukan jawabannya masing-masing. Nah, kalau sibuk definisinya Angel, itu adalah kegiatan yang dilakukan lebih dari satu dalam satu waktu itu. Kayak contohnya di hari ini, tadi pagi saya ngeberesin tugas-tugas di kuliah karena kebetulan UASnya belum beres. Lalu kemudian siangnya istirahat sebentar, sorenya kita lanjut organisasi, terus kemudian maghrib ini kita ngeberesin amanah untuk menyampaikan ataupun berbagi ilmu, dan nanti malam ada agenda lagi, itu menyelesaikan untuk acara, nanti ada acara di tanggal 5, 6, dan 7 Januari. Nah, di situ saya langsung mikir, ini kesibukan aku ada hasilnya nggak sih? Atau hanya sebatas aku itu cari validasi dari orang lain, lalu kemudian aku post ataupun aku upload di sosial media, supaya aku tuh akhirnya kelihatan sibuk, supaya aku tuh akhirnya kelihatan produktif, atau bahkan mungkin kesibukan-kesibukan aku ini justru adalah hal-hal yang akhirnya menjerumuskan aku ke tempat tujuan yang sebenarnya tidak aku inginkan, yaitu neraka. Nauzubillah min zalik, kan seperti itu. Nah, di situ akhirnya bertanya dalam hati, aku ngelakuin ini semua ikhlas atau enggak? Aku melakukan ini semua atas dasar siapa sih? Aku ngelakuin ini semua tuh sebenarnya pengen apa? Aku ngelakukan kesibukan ini, ngelakuin hal ini tuh ABC segala macam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada nggak jadwal sholat aku yang akhirnya aku nggak tepat waktu ataupun aku tunda-tunda? Apakah karena kesibukan itu akhirnya aku nggak jadi murojaah di hari itu? Atau mungkin karena kesibukan itu hafalan-hafalan aku hilang? Dan itu pun terjadi. Jadi ketika teman-teman tadi, terutama tadi moderator di awal menyebutkan ABC segala macam tentang Angel, jujur di situ rasanya pengen menangis gitu. Karena saya manusia bukan yang sebaik itu kalau misalnya dilihat dari sudut pandang agama Islam. Dalam sudut pandang agama saya masih sangat-sangat jauh. Karena bahkan terkadang kesibukan yang saya jalanin pun menjerumuskan saya kepada hal-hal yang itu tidak dibenarkan dalam agama. Contoh misalnya, rapat sampai larut, lalu kemudian mau nggak mau harus bercampur, berikhtilat dengan laki-laki. Tapi segimana mungkin kita meminimalisir hal itu. Dari kesibukan-kesibukan tersebutlah yang akhirnya kita membangun skala prioritas dari sana. Mana sih yang harusnya saya lakukan? Mana sih yang seharusnya saya dulukan? Dan mana sih sebenarnya kesibukan itu memang benar-benar berbuah kebaikan? Bukan menjadi senjata yang akhirnya membawa saya kepada tempat terakhir yang tidak diinginkan, yaitu neraka. Boleh Teh lanjut ke slide berikutnya? Di slide berikutnya itu ada pertanyaan tentang sia-sia. Setiap orang kembali lagi pasti punya definisi sia-sianya tersendiri. Sejauh hidup aku 19 tahun ini mendefinisikan sia-sia itu adalah sebuah kegiatan yang percuma. Pada akhirnya aku cuma dapat capek, pada akhirnya aku cuma dapat sesuatu hal yang aku nggak inginkan. Dan dari kata sia-sia inilah akhirnya aku punya kesimpulan untuk tidak berekspektasi kepada siapapun. Untuk tidak berharap kepada siapapun. Untuk tidak meminta apapun kepada siapapun. Karena apa? Karena segalanya hanya milik Allah. Ketika aku melakukan sebuah perbuatan, ketika aku melakukan sebuah kegiatan, aku menjalankan amanah aku sebagai bendahara umum, sebagai sekretaris umum, dalam hati ya udah lillahi taala, apapun yang terjadi, capek susahnya ya udah gimana Allah aja. Bukan berarti ngejalanin semua itu mengharapkan pujian-pujian yang akhirnya menjadikan sia-sia. Karena terkadang sia-sia ini berasal dari ekspektasi-ekspektasi kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas sesuatu hal yang di luar keinginan kita gitu. Karena kalau kita belajar dari stoikisme gitu ya, filsafat stoikis, di sana ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Salah satu hal yang bisa kita kendalikan adalah apa? Respon kita.
lalu kemudian apa yang kita ucapkan, lalu kemudian apa sih harus kita perbuat, lalu kemudian respon orang lain terhadap kita itu merupakan sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan jangan sok-sokan dan jangan merasa bisa untuk mengendalikan orang lain kalau misalnya kita pun belum bisa mengendalikan diri sendiri dalam berbuat sesuatu. Berbuat hal ini tuh sia-sia atau enggak. Ini tuh ada buah, ada manfaatnya atau enggak. Nah, langsung dari sia-sia dan kesibukan tadi, muncullah sebuah pertanyaan lagi. Aku nih harus apa? Aku harus ngapain supaya kesibukan aku itu enggak sia-sia? Teman-teman, sekarang media sosial itu merupakan sebuah kehidupan kedua kita. Kayak rasanya nggak ada deh orang yang nggak punya sosial media. Entah itu Instagram, entah itu TikTok, entah itu Twitter, Threads, dan lain sebagainya. Entah itu snack video lah, atau apapun itu yang mungkin teman-teman bisa akses dengan semudah sekarang gitu. Teman-teman bisa baca, bisa buka-buka artikel. Sebenarnya supaya hidup kita produktif itu kita harus apa sih? Nah, dari sinilah kita akhirnya bisa memanfaatkan supaya bermedia sosial kita itu tidak percuma, tidak mubazir lah ya kuota itu, kita bisa cari nih hal-hal yang bermanfaat untuk hidup kita. Kayak tadi yang diceritakan sama Teh Eliana, ya aku Teh kalau misalnya nggak ada kegiatan ya mungkin scroll HP atau mungkin editing. Nah, di sana kan kita bisa belajar, kita bisa menggunakan media sosial kita. Salah satu kita bisa mencari gimana sih caranya supaya hidup aku tuh bisa produktif. Yang pasti paling sering didengar adalah planning. Tentuin ke depannya itu mau ngapain. Sebentar lagi udah mau masuk 2024. Hitungan hari lah ya. Sehari lagi besok kan terakhir 2023. Masya Allah ya waktu begitu cepat berlalu. Nanti di 2024 tuh aku tuh mau ngapain aja sih? Resolusi di 2024 tuh aku mau dapat apa? Kalau misalnya di tahun ini aku cuman sebatas jalan-jalan keluar kota, berarti tahun 2024 aku harus bisa keluar negeri. Kalau misalnya di tahun 2023 ini prestasi aku hanya sebatas tingkat universitas, maka di 2024 prestasi aku harus di tingkat nasional. Nah, yang jadi tanda tanya kembali, lalu prestasi itu akan diapakan? Apakah hanya untuk konsumsi pribadi, lalu kemudian diposting di sosial media, mendapatkan pujian-pujian, ataukah ada aksi nyata yang kita lakukan? Lanjutlah ke journaling, lalu kemudian ada evaluating, dan langsung ada evaluasi. Teman-teman, evaluating is crucial. Itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang namanya manusia tidak pernah luput dari sebuah kesalahan. Pun ketika ada yang mengkritik kita, ketika ada yang memberikan saran kepada kita, semua itu harus diterima. Nggak ada alasan kita tidak menerima kritikan dan saran dari orang lain. Kalau misalnya ada yang bilang, ya kan itu mah gimana dia aja, kalau misalnya aku nggak mau, ya itu mah terserah aku. Yaps, memang benar gitu. Memang benar yang namanya respon orang lain kepada kita, kita sendiri yang mengolahnya. Tapi tanyakan lagi kepada diri kita, bagaimana cara kita mengolah kritikan dan saran dari orang lain? Apakah dengan sifat sombong dan angkuhnya manusia? Ataukah dengan sifat rendah hatinya kita sebagai seorang manusia? Teman-teman, yang namanya bukan ekspektasi, apa sih evaluasi itu bahasa lainnya apa ya? Masya Allah, sebelum yang namanya evaluasi itu penting, tapi kita tidak perlu merasa rendah diri. Nah, begitu. Ketika kita sedang mengevaluasi diri, entah itu ketika tahajud, entah itu ketika sholat duha, entah itu ketika sholat sunnah rawatib lainnya, satu hal yang harus kita sadari juga, diri kita ini manusia. Allah pun menciptakan diri kita dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik mungkin gitu. Dalam Quran surat At-Tin ayat 4, teman-teman boleh baca kan ya, boleh dikaji, boleh ditafsir. Dan dari situ maka kita harus berpikir juga, kalau misalnya kita mau dihargai oleh orang lain, minimal hargai dulu diri sendiri. Nah, ketika mengevaluasi diri, jangan lupa untuk mengapresiasi sudah sejauh mana yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kesibukan-kesibukan kita tadi itu tidak sia-sia. Karena apa? Karena pada dasarnya kita itu nggak butuh validasi dari orang lain. Kita nggak butuh yang namanya pujian-pujian dari orang lain. Karena yang kita butuhkan adalah bagaimana diri kita bisa mengapresiasi diri sendiri, bagaimana diri kita bisa menghargai diri sendiri. Teman-teman pernah kan ngerasa kesibukan yang udah dilakukan, itu semua sia-sia hanya karena nggak dihargain sama orang lain? Coba tanya ke diri sendiri. Udah ngerasa menghargai diri masing-masing belum? Kalau misalnya belum bisa menghargai diri masing-masing, nggak usah sok-sokan minta dihargain sama orang lain. Tuh.
Karena next level dari kita itu adalah ketika kita bisa memahami orang lain. Maka sebelum kita lompat ke next level itu, kita harus memahami diri sendiri dulu. Pahami diri sendiri, pahami orang lain, baru kemudian pahami lingkungan kita. Jangan kayak barongsai. Barongsai itu lompat-lompat, gak tahu gimana, entah nanti keseleo, jatuh, dan segala macamnya. Nah, kita harus seperti orang yang senang mendaki anak tangga. Tapi ketika kita sedang mendaki anak tangga tersebut, pastikan juga tangga kita itu kokoh gak? Tangga kita itu bisa diikutin sama orang lain atau enggak? Tangga kita itu rapuhnya tuh sampai kapan? Kuatnya sampai kapan? Karena yang namanya kebermanfaatan itu harus mengalir sepanjang hidup kita, bahkan even ketika kita sudah meninggal. Karena yang meninggal itu kan sesuatu hal yang tidak bisa kita lepaskan, sebuah keniscayaan, sebuah keharusan dalam hidup kita. Nah, dari situlah akhirnya tanda tanya besar tersebut pun muncul dalam diri saya. Aku sibuk selama ini, selama hampir 1 tahun terakhir ini, itu semua manfaatnya apa? Apakah cuman ya sekedar mengisi kekosongan, atau pada akhirnya aku bisa memberikan sebuah kebermanfaatan, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya aku pun menemukan sebuah jawaban, ya yang pertama, bereskan diri sendiri dulu, lalu kemudian belajarlah untuk membuka ruang kepada orang lain, dan yang ketiga, pahami lingkungan, belajar dengan lingkungan. Karena mau bagaimanapun, faktor eksternal dan juga internal itu merupakan sesuatu hal yang sangat krusial, yang nggak bisa kita tinggalkan. Kalau misalnya ada yang bilang, ya udah kan keluarga gue kaya, gini, dan lain sebagainya, lihat juga lingkungannya gimana. Inal mar'aman yukholil dinu kholil, kan? Bagaimana seseorang itu dilihat dengan siapa dia berteman. Lalu kemudian, satu pertanyaan yang sering sekali masuk ke dalam DM Instagram saya itu adalah, Teh Angel nggak capek? Teh Angel gimana sih caranya manajemen waktu dan lain sebagainya? Nah, di sini Angel jawab di berikutnya, bingung nggak sih kalau udah kebanyakan kegiatan, ya kerja, ya kuliah, terus kemudian mungkin freelance, ngambil jadi MC atau apapun itulah ya. Nah, di sini Angel ada beberapa tips and trik supaya semua itu bisa teratur dan akhirnya kita nggak kecolongan waktu. Yang pertama ada selektif, yang dimana jangan lakukan semua permintaan dari orang itu kecuali hal tersebut memang benar-benar urgent dan penting. Kita harus bisa memilih mana yang hal tersebut bisa berdampak baik ke dalam hidup kita dan pastinya yang diridhoi sama Allah. Jangan sampai kita menerima sebuah pekerjaan hanya karena berlandaskan dunia, hanya karena berlandaskan ya ini mah gajinya besar bisa menutupi kebutuhan hidup saya. Ingat teman-teman, yang namanya godaan harta, yang namanya godaan jabatan dan sebagainya, itu kenikmatannya nggak bakal lama kok. Cuman sehari 2 hari paling. Dulu ketika saya belum masuk kuliah ya, dulu tuh pernah mimpi kayak nanti aku bakal pengen jadi ketua ini, terus nanti aku tuh pengen gini. Yang ada di otak tuh pada saat itu tuh aku harus jadi orang paling nomor 1. Ternyata belum jadi orang nomor 1 pun bebannya sudah sangat banyak. Ya dicibir sana sini, dihujat sana sini, lalu kemudian tantangan dan lain sebagainya. Pun ketika teman-teman bertanya, Teh Angel pakai gamis itu hanya untuk kebutuhan posting di media sosial atau gimana? Enggak. Teman-teman bisa tanyakan ke lingkungan saya, pernah nggak sekalipun ngeliat Teh Angel pakai celana? Mungkin mereka bisa jawab nggak pernah. Nah, di situ pun akhirnya saya juga harus selektif memilih mana sih kegiatan yang akhirnya tidak menyulitkan baju saya, tidak menyulitkan pakaian saya, yang akhirnya tidak membuat saya itu meninggalkan syariat-syariat dalam agama saya. Karena mau gimana pun juga, kita nggak bisa mengelak. Meskipun labelnya UIN, Universitas Islam Negeri, kita tidak bisa mengelak keburukan-keburukan yang ada di dalamnya. Itu sebuah keniscayaan. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang berkuliah di UIN. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang berkuliah di universitas yang basicnya Islam, tapi ternyata teman-teman di dalamnya tidak mendukung, asing dengan agamanya sendiri, kan begitu. Ketika saya selalu menolak ajakan salaman dari lawan jenis, mereka pun selalu bilang, ih sombong. Lah emang iya saya sombong, kenapa? Masalah? Enggak kan? Gitu. Sampai pada akhirnya dulu ketika masih di poin selektif ini, bulan Januari lalu, awal tahun, itu saya tuh ditawarin jadi fasilitator. Atau teman-teman tahu Komdis gak sih? Pasti tahu Komdis lah ya, komisi disiplin yang tugasnya tuh kayak marah-marah gitu. Nah, kebetulan saya jadi komisi disiplin, dan syarat untuk menjadi komisi disiplin itu harus pakai celana. Dan celananya itu harus jeans. Di situ saya langsung bilang,
Kalau misalnya harus pakai celana jeans, saya nggak bisa. Tapi kalau misalnya saya diperbolehkan pakai rok, saya lanjut. Dan di situ mereka langsung bilang, oke, khusus buat Angel diperbolehkan untuk menggunakan rok ataupun gamis. Jadi di situ sepanjang sejarah adanya jurusan, adanya fakultas, mungkin bisa dibilang pertama kalinya ada komdis yang pakai rok ataupun pakai gamis. Dan itu alhamdulillah tidak mengurangi esensi saya sebagai seorang komisi disiplin, layaknya seorang komisi disiplin. Pakai maksudnya gimana pembawaan tegasnya, bagaimana saya harus menempatkan berbicara A, B, C dan segala macamnya, bagaimana saya berargumen. Dan akhirnya itu pun bisa tertularkan ke teman-teman perempuan-perempuan yang lainnya. Meskipun mereka masih terhalang rasa takut, masih terhalang rasa nanti aku ditinggalin sama circle dan lain sebagainya. Dan di situ teman-teman, kita memang bisa harus selektif, tetapi jangan sok-sokan selektif. Kayak aku mah nggak mau di sini, nggak ada manfaatnya. Lah, emang kamu punya kemampuan apa? Nah, gitu loh. Pertanyakan ke diri sendiri. Kalau kita mau selektif, pertanyakan kita tuh sebenarnya mampunya di mana. Kita harus punya daya jual tersendiri. Sehingga orang-orang pun ketika mereka melepas kita, mereka akan berpikir 2 kali untuk melepasnya. Karena mereka butuh sosok yang harusnya sosok seperti itu tuh ada di sana. Mereka butuh sosok yang tegas, tetapi ketika kita mengajukan syarat mereka nggak bisa, ya udah mau nggak mau kita tinggalkan. Tapi ketika mereka bisa menyanggupi syarat yang kita ajukan, maka kita pasti akan melanjutkan hal tersebut. Karena di situ saya menuliskan hal yang benar-benar urgent dan juga penting. Nah, pada saat itu saya ngerasa kondisinya memang sebenarnya harus menjadi komisi disiplin itu. Tapi kalau misalnya aku harus pakai celana, apalagi jeans, aku akan menolak dengan mentah-mentah. Mau apapun itu alasannya, aku tidak akan mengiyakan untuk menggunakan celana. Dan ternyata dari pihak SC, lalu kemudian senior-senior pun membolehkan untuk menggunakan gamis ataupun menggunakan rok. Lalu kemudian lanjut ke strategis. Pastikan di tempat kerja itu kita hanya menghabiskan waktu dengan efektif. Nah, teman-teman, terkadang kebanyakan kita itu membawa pulang tugas di tempat kerja. Contohnya, hari ini kuliah, tugasnya gini. Ya udahlah, kan dikumpulinnya besok, deadline-nya besok, udahlah bawa pulang aja ke kosan. Dan akhirnya tertunda kan ngerjainnya. Nggak beres. Waktunya pun akhirnya terbuang lagi dengan sia-sia. Jadi pastikan ketika kita bekerja, lakukanlah semuanya itu di tempat kerja. Jangan membawa pulang tugas yang tidak seharusnya dibawa kayak gitu. Kayak contoh, saat ini saya aktif di HMI, lalu kemudian di Kohati dan juga di Permahi. Kalau misalnya lagi jatahnya rapat di HMI, bereskan semuanya di sana. Tanyakan semuanya di sana dan jawab semuanya di sana. Ketika saya masuk ke Permahi, nggak akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari organisasi lain yang saya bawa kayak gitu. Kecuali yang tersebut memang krusial dan harus dijawab pada saat itu juga. Dan begitu juga ketika teman-teman bekerja, apalagi yang pekerjaan yang nggak cuma di satu tempat, teman-teman bisa memanfaatkan hal-hal tersebut. Atau mungkin di sini teman-teman ada yang sudah menjadi seorang ibu rumah tangga, sebuah pekerjaan yang justru jauh lebih mulia kan. Seorang ibu tuh harus benar-benar tahu nih, anak nanti bangun jam berapa, anak aku nanti makannya jam berapa, lalu kemudian anak aku nih harus punya jam belajar dan lain sebagainya. Nah, makanya dari situ teman-teman, kita harus bisa meletakkan di mana porsi-porsi ngerjain ini butuh waktu sekian menit, ngerjain ini butuh waktu berapa lama, ngerjain ini butuh waktu berapa lama. Makanya di slide sebelumnya itu tadi Angel mencantumkan journaling dan juga planning. Supaya apa? Supaya tidak tercampur aduk dan akhirnya membuat waktu kita tuh terbuang sia-sia, waktu kita hanya terulur-ulur dan akhirnya nggak jadi deh ngerjain tugasnya. Lalu kemudian suportif. Teman-teman, meskipun kita sudah selektif, meskipun kita sudah berusaha strategis mungkin, tapi kita tidak bisa menutupi kemungkinan bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Pun juga dengan orang lain. Orang lain pun juga membutuhkan orang dalam hidupnya. Contoh misalnya, izin sebut nama ya, ada Teh Uswatun Hasanah misalnya. Teh Uswatun Hasanah itu juga makhluk sosial, dia butuh orang lain. Nah, maka dari itu, kita juga harus punya sifat yang suportif. Bisa memberikan ruang kepada mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita. Teman-teman, setiap kita itu diberikan kecerdasan yang kita itu setiap kita diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan manusia itu ada begitu banyak macamnya. Ada IQ, ada SQ, ada EQ. Mulai dari intelektual, emosional, lalu kemudian spiritual. Itu kan? Mungkin teman-teman bisa baca kalau misalnya untuk IQ, untuk EQ lah itu Daniel Goldman, lalu kemudian SQ itu ada Bapak Ari Ginanjar ya pelopornya, dan sebagainya. Dan jangan sampai
kita tidak membagikan kecerdasan-kecerdasan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita itu juga butuh bantuan. Maka bantulah mereka semampu kita. Ingat ya, semampu kita bukan semau kita. Kalau kamu nggak mampu, tinggal bilang, saya nggak bisa, gini, kemampuan saya hanya sebatas ini. Jangan sampai ketika kita mau membantu dia semau kita, akhirnya pekerjaan mereka rusak. Rusak, lalu kemudian nggak bisa diperbaiki, justru malah makin hancur gitu ketika dia meminta tolong kepada kita. Jadi ketika ada yang meminta bantuan, ketika ada yang meminta tolong, maka lakukanlah hal tersebut dengan senang hati dan tolaklah dengan sebaik mungkin jika memang kita tidak mampu untuk membantu teman kita. Nah, lalu kemudian dari semua kegiatan-kegiatan tadi, ada satu hal yang selalu Angel gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu, setiap malam selalu gunakan skala prioritas pakai Eisenhower Matrix. Teman-teman boleh search di Google Eisenhower Matrix itu apa. Nah, dari sanalah akhirnya aku tidak pernah yang namanya bentrok jam. Karena dari malam itu sudah dipersiapkan. Oh, ini bisa didelegasikan. Oh, ini aku yang harus datang. Oh, ini aku bisa deh agak telat sedikit asalkan komunikasi berjalan dengan lancar. Dan akhirnya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Karena apa? Karena tadi planning dan juga journalingnya itu berjalan dengan baik. Begitulah teman-teman. Teman-teman menulis itu sebenarnya mungkin bagi sebagian orang suatu hal yang membosankan. Tetapi ketika kita membiasakan itu dalam hidup kita, maka insya Allah hidup pun juga akan teratur. Jujur, pertama kali aku belajar untuk journaling dan juga planning itu ketika masih jadi santri di Ma'had Al-Kausar Banjar. Nah, di situ aku belajar gimana caranya supaya setiap malam itu ditulis besok mau ngapain, meskipun terkadang nggak semua yang ditulis itu tuh terlaksana. Sama halnya sampai sekarang pun juga gitu. Nulisnya 10, ya mungkin yang terlaksana hanya 4, hanya 5. Tetapi itu sudah lebih dari cukup gitu. Sudah lebih daripada yang namanya baik gitu. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkan sebelumnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya sia-sia, tidak ada lagi yang namanya waktu itu terbuang hanya untuk hura-hura menikmati kehidupan dunia yang sifatnya hanya sementara. Teman-teman, setiap kita itu pasti punya kesibukan masing-masing. Setiap kita itu pasti punya kegiatannya yang berbeda-beda. Setiap kita punya tolak ukur sibuk yang berbeda-beda. Mungkin bagi saya sibuk, bagi dia itu nggak sibuk. Tetapi bagaimana caranya kesibukan itu tidak berakhir dengan sia-sia? Bagaimana caranya kesibukan kita itu akhirnya membuahkan manfaat yang bisa menjadi amal jariah kita yang tidak akan putus sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk pulang dan akhirnya diminta pertanggungjawaban. Sebentar ya. Ini kemana sih? Ups. Lalu kemudian sekarang hari apa sih? Sabtu ya, Sabtu malam minggu. Oh, berarti kemarin tuh Kamis malam Jumat ataupun hari Jumat. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan surat Al-Kahfi yang selalu kita baca setiap malam Jumat ataupun di hari Jumat. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sampai sebenarnya ini 103 sampai 106. Cuman sini aja kutip ini 103 sampai 104. Teman-teman boleh kaji lagi, teman-teman boleh tafsirkan lagi makna dari ayat tersebut yang berbunyi azubillah minasyaitonir rajim qul hal nunabbiukum bil ahsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsanuna annahum yuhsinuna sun'an dan seterusnya. Yang dimana maknanya itu sedikit banyaknya mereka sudah merasa melakukan kegiatan sebaik-baik mungkin, padahal ternyata apa yang mereka perbuat itu adalah sesuatu hal yang sifatnya sia-sia. Dan jangan sampai kita tergolong kepada kaum-kaum yang Allah sebutkan di ayat 103 sampai 104 ini. Karena siapa sih yang nggak mau masuk surga? Siapa sih yang nggak mau kehidupannya itu bermakna? Maka dari itu jangan sampai kesibukan-kesibukan kita selama ini itu sia-sia. Mungkin ada yang sekarang usianya sudah lebih dari 25 tahun. Mungkin ada yang lebih muda dari Angel di bawah 19 tahun. Mungkin juga ada yang usia masih sama 19 tahun. Nah, jangan sampai kehidupan kita yang sudah berjalan cukup lama ini itu tidak ada manfaat, tidak membawa manfaat apapun. Teman-teman, kita itu punya peran dalam hidup. Kalau kita perempuan, berarti kita punya peran sebagai anak, punya peran sebagai ibu,
punya peran sebagai istri, dan juga punya peran di masyarakat nanti, bagi yang sudah menikah dan juga sudah mempunyai anak. Nah, yang belum menikah dan yang belum mempunyai anak, maka enggak dipersiapkan dari sekarang, pun termasuk saya juga sedang mempersiapkan insya Allah ya. Lalu kemudian kalau misalnya kita seorang laki-laki, ya berarti juga sama, kita punya peran sebagai anak, punya peran sebagai suami, punya peran sebagai seorang bapak, dan juga punya peran di masyarakat, yang pastinya peran laki-laki di masyarakat itu jauh lebih kompleks daripada perempuan. Begitu teman-teman, kurang lebihnya dari Angel, nggak terasa udah 40 menitan ini berbicara, dan sekarang kita diskusi interaktif. Angel yakin teman-teman pun juga pasti ada yang ingin berdiskusikan. Dan di sini Angel tidak menutup ruang untuk belajar ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak sepakat dengan apa yang Angel sampaikan, teman-teman ada yang ngerasa apa yang Angel sampaikan tadi ganjal, mangga boleh disampaikan di sini, supaya nanti tidak meninggalkan jejak, apa ya istilahnya, tidak meninggalkan jejak keburukan lah gitu. Karena Angel pun juga manusia yang nggak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Mangga teman-teman boleh silahkan menyampaikan kritik dan sarannya ataupun pertanyaannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Masya Allah sekali ya teman-teman ya. Ternyata kita itu jangan pernah meminta atau berharap apapun kepada siapapun, kepada manusia. Terkadang kita, kalau misalnya kita berharap kepada manusia itu, kita akan kecewa dengan ekspektasi kita sendiri. Dan emang paling benernya tuh berharapnya sama Allah aja. Maka kita tidak akan pernah merasakan yang namanya kecewa. Lalu sebelum kita menghargai orang lain, hargai dulu kita sendiri, hargai dulu diri kita sendiri, pahami dulu diri kita sendiri, lalu pahami orang lain, serta pahami lingkungan. Oke, baik. Kita buka sesi tanya jawabnya. Mungkin di sini ada teman-teman yang masih belum paham apa yang disampaikan oleh Kak Angel tadi. Boleh bertanya dengan saya hand terlebih dahulu jika ada yang mau on mic, atau lewat kolom chat nanti saya bacakan. Silahkan teman-teman. Atau ada yang mau bercerita, storytelling juga boleh, mangga silahkan ya. Yuk teman-teman, ada yang mau cerita atau bertanya apa gitu? Oke, ada yang sudah say hand Kak, dari Kak Vira. Boleh Kak pertanyaan atau ceritanya, silahkan. Alhamdulillah baik. Oke, dengan senang hati. Ini boleh langsung dijawab Teh? Atau Oh, langsung dijawab. Iya, boleh langsung dijawab saja Kak. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang respon kita. Teman-teman pernah dengar istilah crab mentality nggak? Atau mental kepiting? Nah, terkadang orang-orang yang suka mengkritik itu mereka mempunyai mental kepiting. Mental yang tidak menyukai orang lain itu sukses. Mental yang tidak menyukai orang lain itu lebih daripada dirinya. Atau kalau untuk perempuan, teman-teman sering mendengar nggak sih istilah Queen Bee Syndrome?
Dulu Angel pernah bahas sih tentang Queen Bee Syndrome itu di Instagram, tapi lewat story, belum lewat postingan. Mungkin insya Allah lah ya ke depannya kita bahas untuk Queen Bee Syndrome itu. Nah, untuk gimana sih cara kita merespon kritikan-kritikan orang tersebut? Yang pertama, dengarkan. Telinga kita masih berfungsi dengan baik kan? Itu salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dengarkan, mereka berkata apa? Apa sih yang mereka bilang? Kalau misalnya mereka bilang, Angel, itu kerudung kamu mereng, kerudung kamu menceng, oh berarti tinggal dibenarkan. Tapi kalau misalnya mereka bilang, Angel itu kerudung kamu kelebaran, ya udah sih, kan saya nyamannya pakai kerudung yang lebar. Ini tidak melanggar syariat. Seperti itu contohnya. Dengarkan aja dulu. Lalu kemudian yang kedua, senyumin. Nah, kalau misalnya mereka hanya berkata tentang kerudung tadi misalnya kelebaran, ya udah tinggal senyumin. Atau mungkin kalau teman-teman punya sifat yang tengil seperti saya, teman-teman sebenarnya jujur aja saya tuh bukan, kalau bisa dikatakan, teman-teman jangan berekspektasi Angel adalah perempuan yang lemah lembut dan juga sangat-sangat baik hati, walaupun besar di lingkungan politik ya, politik dan hukum. Jadi mau nggak mau, ini mulut juga terkadang harus pedas, harus tegas gitu. Kalau misalnya menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah menyinggung ke arah syariat. Terkadang Angel pun juga nggak segan-segan untuk membuat mereka itu mati kutu dan akhirnya mereka menyadari diri sendiri. Waktu itu Angel langsung bilang, kamu agamanya apa? Asing sama agama sendiri. Dari situ langsung, oh dia terdiam, oh ya sudah selesai. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak terbiasa dengan hal itu, dan sebenarnya juga itu tidak dibutuhkan, ya sudah, cukup disenyumi aja. Lalu kemudian, seperti Angel bilang tadi di awal, pahami diri sendiri, kenali diri sendiri. Diri kita ini kurangnya di mana? Diri kita ini lebihnya di mana? Diri kita ini evaluasinya harus ngapain aja? Jadi ketika ada kritikan-kritikan, ketika ada saran-saran dari orang lain, kita bisa menyeleksi dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, makanya Angel tadi bilang, nggak usah sok-sokan untuk memahami orang lain. Makanya kalau misalnya ada yang bilang, aku mah sudah memahami kamu lebih dari dia, aku mah lebih mencintai diri kamu daripada dia, yang kayak gitu-gitulah ya misalnya. Ih, beneran? Kalau kamu kayak gitu, maka kamu udah kenal sama diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu ngomong ngerasa udah mencintai dia lebih dari siapapun, tapi kamu sendiri aja jahat ke diri kamu. Suka ngejahatin diri kamu sendiri, suka bikin diri kamu nangis-nangis gak jelas. Kan kayak gitu. Nah, maka dari itu kenali diri sendiri. Pahami apa kelebihan kita, pahami apa kekurangan kita. Jadi ketika ada kritikan yang masuk, kita bisa menyeleksi hal tersebut dengan baik. Lalu kemudian, yang titip pesan juga buat teman-teman yang mungkin bisa belajar nanti, kita bisa baca-baca lagi tadi tentang crab mentality dan juga tentang Queen Bee Syndrome itu. Ada loh ternyata mereka-mereka yang tidak suka kalau orang lain lebih sukses. Ada loh ternyata perempuan-perempuan yang tidak menginginkan perempuan lain itu juga berdaya seperti dirinya. Gitu teman-teman. Makanya ketika ada istilah woman support woman, itu sebenarnya suatu hal yang bagus, tapi kita juga harus lihat supportnya itu di mana. Apakah dalam hal kebaikan, apakah dalam hal keburukan. Nah, itu juga kita harus bisa menyeleksi hal tersebut. Saat ini itu kita hidup di zaman yang abu-abu, kalau Angel selalu bilang. Ketika aku berada di sisi ini, aku menganggap ini benar. Tapi ketika aku berada di sini, aku menganggap ini yang benar. Jadi sebenarnya yang benar tuh yang mana, gitu. Yang salah tuh yang mana. Begitu juga dengan kritikan-kritikan orang. Ketika kita berada di pihak ini, aku ngerasa ini benar. Ketika di sini, aku juga ngerasa ini benar. Pun ketika Angel saat ini sudah mulai berkecimpung di dunia politik dan hukum pun juga sama seperti itu. Aku juga sekarang sedang berpikir, apakah nanti ketika aku menjalankan amanah aku sebagai membawa titel sebagai sarjana hukum, lalu kemudian aku dihadapkan dengan sebuah kasus, apakah aku akan tajam ke atas atau tumpul ke bawah, bagaimana kebutuhan aku, dan lain segala macamnya. Namanya abu-abu itu sangat sulit untuk kita lihat mana yang sebenarnya baik dan mana yang sebenarnya buruk. Nah, maka dari situ minimal pahamlah dengan diri sendiri dulu, sehingga kita bisa tahu kebutuhan diri kita itu apa. Lalu kemudian mengenai journaling. Sebenarnya journaling itu banyak yang macamnya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya yang Angel terapin ke diri sendiri, Angel itu bukan tipe orang yang ribet. Jadi kayak misalnya warna aja. Sebenarnya warna itu gak suka warna selain warna hitam dan abu-abu. Kayak teman-teman bisa lihat kalau misalnya di postingan-postingan itu kayaknya yang dipakai kalau nggak hitam ya abu, kalau nggak hitam ya abu. Nah, akhir-akhir ini kayaknya semenjak tuntutan menjadi seorang duta kampus itu kayak harus powerful, terus harus rajin senyum dan lain sebagainya. Oh, kayaknya kalau pakai yang agak warnanya agak sedikit cerah, tapi tidak menerawang dan tidak menonjolkan bentuk badan, nggak salah sih. Dan akhirnya dicoba dan lain sebagainya. Dan
tetap ya, yang namanya journaling itu tidak terlepas dari yang namanya kegiatan menulis. Nah, teman-teman, suka nggak suka, sebenarnya itu tuh mindset yang ada di dalam diri kita. Mindset itu bisa mengubah hal apapun yang dianya awalnya kecil itu menjadi besar. Kayak contoh misalnya, teman-teman melihat kasus perselingkuhan. Itu mah emang misal mindset sekarangnya ya itu mah kan urusan pribadi aja, ranahnya di perdata. Kalau misalnya dalam hukum ya itu ranahnya di perdata, ranahnya privat, jadi ya aku nggak usah ikut campur gitu. Tapi beda lagi ketika teman-teman punya mindset, wah parah nih, ini kan perempuan, kenapa perempuan diperlakukan seperti ini, justru perempuan itu kan di dalam Islam sangat dimuliakan, kenapa begini, kenapa dia menikah tapi tidak paham apa saja yang harus dilakukan di dalam pernikahan, bagaimana cara dia memuliakan istrinya dan lain segala macamnya. Itu kan jadi mindset itu benar-benar bisa merubah sesuatu hal yang awalnya begini jadi begini. Sama saja dengan menulis. Mungkin awalnya teman-teman ngiranya ya udahlah cuma nulis ini. Tapi ketika kita mengubah mindset kita, oh menulis itu bisa merubah hidup saya. Menulis itu bisa membuat saya menginspirasi orang lain. Maka dari itu, maka ubahlah mindsetnya. Jadikan itu tuh sebagai sebuah kebutuhan kita. Karena ketika kita menganggap sesuatu hal itu adalah kebutuhan, kita nggak akan bisa meninggalkan hal tersebut. Contohnya adalah ketika kita sholat aja. Kadang kita ngerasa sholat ini kebutuhan atau hanya sebagai penggugur kewajiban aja sebagai umat muslim gitu kan, sebagai umat Islam gitu. Nah terkadang pun juga saya ada di posisi ya udahlah ini mah cuma ngugurin kewajiban aja, udah cari masjid. Tapi kalau di satu sisi lagi ketika ngerasa diri ini banyak salah dan diri ini penuh dosa, itu sebuah kebutuhan saya butuh untuk sholat, saya butuh untuk istirahat dan sebagainya. Lalu kemudian untuk journaling itu yang baiknya seperti apa? Yang pasti kita punya tolak ukur masing-masing. Kita paham kemampuan kita sejauh mana, kita paham kita harus keluar dari zona nyaman itu kapan, kita paham ketika kapan saya harus begini-begini membantu orang lain dan lain sebagainya. Teman-teman, yang namanya journaling itu bisa dikatakan akan menjadi rekam jejak kita. Kita akan bisa melihat kembali lembaran-lembaran sebelumnya. Wah, ternyata saya sudah berubah sejauh ini ya. Ternyata saya sudah lebih baik nih daripada sebelumnya. Karena saya yakin teman-teman pun juga tidak asing dengan kata-kata hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, salah satu efek dari penerapan journaling itu adalah mengingatkan kita akan manusia-manusia yang beruntung tadi. Atau jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang merugi, yaitu manusia yang hari ini itu lebih buruk daripada hari kemarin. Nah, salah satu tujuan dari journaling itu adalah supaya kita bisa mengukur apakah hari kemarin itu kita sudah baik, apakah hari ini kita lebih buruk dari hari kemarin, atau mungkin alhamdulillahnya hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin. Berarti hari esoknya juga harus ada peningkatan supaya kesibukan kita itu membawa yang namanya kebermanfaatan, bukan lagi sia-sia. Mungkin itu aja yang bisa Angel sampaikan. Kalau misalnya kurang puas, mohon maaf. Angel pun juga masih sama halnya, masih juga belajar mengenai ABC dan lain sebagainya. Mungkin dikembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Angel. Bagaimana Kak Fira atas jawaban Kak Angel? Apakah dapat difahami? Dengan senang Oke, hati. sama Kak Fira. Baik, saya lanjut lagi ya Kak. Ada pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan dari Kak Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak izin bertanya, apakah boleh kita merayakan tahun baru dan tahun baru itu tergantung dari jamnya ya? Syukran kathiran Kak, mohon jawabannya. Oke, terima kasih Kak Uswatun Hasanah atas pertanyaannya. Aduh, sepertinya kalau pertanyaan mengenai ini ya boleh atau tidaknya, sebenarnya mungkin ini di luar dari kapasitas Angel. Tapi ini kita menjawab dari, kita pakai logika aja ya. Kalau misalnya logika itu kan merupakan salah satu turunan dari filsafat. Filsafat itu kan dia punya 5 turunan ya. Ada logika, ada metafisika, ada matematika, lalu kemudian estetika dan yang sebagainya satu lagi. Nah, salah satu hal yaitu kita belajar pakai logikanya. Logika benar dan salah. Nah, kita bisa mengukur. Sebenarnya rayakan tahun baru ini dibenarkan atau enggak sih? Mungkin teman-teman bisa cari sendiri jawabannya. Bagaimana. Tapi kalau misalnya berangkat dari diri Angel sendiri, ini berangkat dari diri Angel ya, keluarga besar itu tidak menerapkan yang namanya tahun baru, tidak merayakan yang namanya ulang tahun, dan perayaan-perayaan lainnya. Karena apa? Karena kita menghindari hal-hal yang pada akhirnya bersifat mubazir. Karena mau nggak mau terkadang
ya kita nggak bisa menutup mata ya. Untuk melakukan sebuah perayaan-perayaan itu kan membutuhkan biaya. Dan terkadang ketika acaranya sudah jadi, apakah acara tersebut berjalan dengan baik? Apakah acara tersebut diisi dengan kebaikan? Atau malah akhirnya acara yang kita buat itu isinya dipenuhi dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang itu sebenarnya di luar dari kendali kita. Maka kalau dari Angel pribadi pun ya akhirnya ya sudah, lebih baik kita mencegah saja. Tidak merayakan dan juga tidak tidak posting-posting segala macamnya lah, kayak gitu anggapannya. Bukan berarti Angela mengucilkan teman-teman lain yang mereka merayakan dan lain sebagainya. Kalau misalnya dalam konsep hukum itu ada salah satu pencetusnya itu Jeremy Bentham, dia itu mencetuskan namanya hukum itu bersifat utilitarian atau membawa sebuah kebahagiaan. Nah, yang namanya kita hidup di Indonesia ini kan dengan keberagaman umat dan lain sebagainya, ya udah, Rasul pun juga mengajari yang namanya untuk saling menghormati. Tapi menghormati itu bukan berarti kita harus mengikuti kan. Teman-teman mungkin bisa menafsirkan sendirilah ya, karena jujur aja untuk membawa sesuatu hal yang sifatnya syariah seperti ini, Angel pun masih harus banyak belajar. Tetapi kalau misalnya bertanya secara kepribadian, Angel sendiri sebagai pribadi atas nama Angelica Jolie dan keluarga tidak merayakan yang namanya tahun baru dan juga tidak merayakan ulang tahun dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalau tahun baru itu tergantung dari jamnya. Kalau misalnya dari jam tuh sebenarnya orang Jawa pun juga punya hitungan sendiri ya. Kalau orang Jawa tuh kan katanya kalau sore itu udah masuk ke hari sebelumnya gitu. Kalau misalnya ya kita pakai kalender Masehi, terus kemudian pakai kalendernya Julius Caesar dan lain sebagainya, itu kan berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya sekarang yang lazim digunakan biasanya ya memang dari jamnya sih, ketika sudah memasuki 00.01 itu sudah memasuki tahun baru dan akhirnya petasan pun dihidupkan. Ya gitu ya singkatnya, kalau untuk tahun baru Angel pribadi atas nama Angelica Jolie dan keluarga tidak merayakan tahun baru dan juga ulang tahun atau apapun lah itu semacamnya. Yang kita rayakan karena hari raya kita sebagai umat Islam itu hanya dua, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha. Maka maksimalkanlah kebaikan-kebaikan tersebut di kedua hari tersebut. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin merayakan dan lain sebagainya, maka boleh silahkan dibaca dulu, silahkan dikaji dulu. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu hanya berbuah sia-sia dan tidak ada kebermanfaatannya seperti tema yang kita bawa pada malam hari ini. Mungkin sekian Kak Uswatun. Mohon maaf ya kalau misalnya jawabannya tidak terlalu memuaskan, karena Angel pun merasa bukan diskursusnya di sana untuk Angel pribadi gitu, untuk ngebahas tentang tahun baru dan juga jamnya itu seperti apa. Karena Angel juga bukan ahli astronomi kebetulan ya, belum juga belajar ilmu falak dan lain sebagainya. Mungkin begitu. Boleh kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Bagaimana Kak Uswatun? Apakah jawaban dari Kak Angel dapat difahami? Alhamdulillah. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Sebelumnya ini ada pertanyaan dari seseorang. Jadi begini Kak, ini tentang restu. Nih, kita kan misalkan mau menikah dengan seseorang. Nah, kita sudah mendapatkan restu, tetapi untuk restu karena si laki-laki ini jauh. Nah, restu LDR-nya tuh masih belum dapat gitu loh Kak. Karena orang tuanya berpikir kayak jauh loh ini nih gitu. Jadi kayak ada banyak ketakutan lah bagi orang tuanya gitu buat anaknya. Jadi begitu Kak, kurang lebih. Mohon jawabannya. Ini seseorangnya siapa ini ya? Aduh. Masya Allah. Gimana ya kalau misalnya untuk, tapi ini konteksnya menikah kan ya, bukan sekadar pacaran atau apa ya istilahnya, hanya untuk menyalurkan hasrat-hasrat manusiawi aja gitu. Karena iya betul, tujuannya menikah beliau ini, tapi restu karena si laki-laki ini jauh belum didapat dari restu orang tua si ceweknya ini. Oke. Teman-teman, yang pertama, ketika kita mau memperjuangkan sesuatu, kita harus pastikan apakah yang kita perjuangkan itu layak untuk apakah dia itu layak untuk kita perjuangkan. Angel juga nggak ingat ya ini hadis riwayat dari siapa, atau ini mahfuzat atau hadisnya doif ataupun sahih hasan dan lain sebagainya. Tapi jelakin teman-teman pun juga udah nggak asing kan ketika kita memilih
seorang suami atau pasangan hidup, ada 4 hal yang harus kita perhatikan, yang di akhir itu adalah agamanya, kan begitu. Mungkin teman-teman bisa boleh kaji lagi, boleh dipahami lagi, karena memang ini juga fokusnya nggak di masalah percintaan dan pernikahan gitu ya. Masya Allah. Begini teman-teman, kita pakai alur komunikasi aja. Dalam hal filsafat komunikasi itu, salah satu yang harus diperhatikan adalah sebuah pemahaman bagaimana cara kita menyampaikan. Maka dari itu jangan sampai hubungan antara orang tua dan anak itu renggang. Jangan sampai mulai menyambung hubungan dengan orang tua itu ketika kita hanya ingin menikah. Gitu loh. Kan banyak ya mungkin dari kita yang ngerasa gengsi, mau curhat ke orang tua, gini-gini dan lain sebagainya. Mungkin salah satu hal kenapa orang tua pada akhirnya tidak mengizinkan, ya karena orang tua tidak memiliki kedekatan sebelumnya dengan kita yang akhirnya bisa memberikan kepercayaan penuh. Pun teman-teman juga gitulah, ketika mau memberikan izin ke karyawan, ke bawahan dan lain sebagainya, kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai kedekatan secara batin lebih dalam, pasti teman-teman pun akan sulit untuk memberikan izin. Nah, sama halnya juga begitu dengan orang tua, kita harus selalu menyambung yang namanya komunikasi dan lain sebagainya. Minimal dalam satu hari itu telepon orang tua. Teman-teman, kalau misalnya ditanya tipsnya gitu ya, Teh Angel sama ini kalau misalnya lomba kenapa selalu menang, setiap ini itu selalu dimudahkan sama Allah, ya alhamdulillah itu semua berkat doa dari orang tua. Karena orang tua selalu ikut mendoakan, saya pun juga selalu bercerita kepada orang tua sudah sejauh apa perkembangan saya selama berproses itu. Begitu juga ketika kita pun sedang memilih pasangan hidup. Yang namanya orang tua juga pasti punya kriteria. Dan ingat teman-teman, gak ada orang tua yang tidak menginginkan kebaikan untuk anaknya. Tapi kembali lagi, cara kita berkomunikasi tadi. Katakan dengan sebaik-baik mungkin, selemah lembut mungkin, karena bagaimanapun juga orang tua pun butuh untuk diyakinkan. Gini ya, kalau misalnya tidak nyambung dengan kata-kata Angel ini agak blunder atau gimana pun, karena jujur Angel pun agak shock ya dapat pertanyaan kayak gini. Aduh, teman-teman juga mungkin boleh tahu lah, Angel juga sedikit bukan bodoh amat sih, tapi lebih ke ya sudahlah, mungkin untuk saat ini kita fokus kepada diri sendiri, karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita tidak menemukan orang baik, maka orang baik itulah yang akan menemukan kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, sama seperti judul kita pada malam hari ini, jangan sampai kesibukan kita berbuah sia-sia. Jadi kesibukan itu harus berbuah manfaat. Supaya apa? Supaya kebaikan-kebaikan kita juga membawakan orang-orang baik dalam hidup kita. Teman-teman, dalam Quran surat Ar-Rahman itu yang jangan lupa ayat berapa yang bunyinya hal jazaul ihsanu ilal ihsan. Maka tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan itu pula. Maka tidak ada pasangan yang lebih baik untuk orang baik selain orang baik juga. Kan dalam Quran surat Al-Isra itu yang Quran surat Al-Isra lagi, jangan lupa lagi yang perempuan baik untuk laki-laki baik dan laki-laki baik juga untuk perempuan yang baik. Mungkin teman-teman boleh baca lagi lah, boleh dimurajaah lagi tuh ayat-ayatnya. Mungkin ke Alfa and Angel juga yang maksudnya nggak expect ya harus ngebahas hal-hal yang seperti ini. Tapi teman-teman mungkin kalau misalnya sudah siap untuk menikah, ya maka pastikan sudah siap juga dengan segala konsekuensi yang akan diterima ke depannya. Ya mungkin tadi salah satunya ketika siap untuk LDR dari orang tua, ya berarti harus siap untuk menanggung rindu kepada orang tua gitu, dan juga keluarga. Mungkin cukup sekian, kalau misalnya kepanjangan nanti takutnya malah jauh kemana-mana. Boleh dikembalikan lagi ke moderator. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Nanti saya sampaikan kepada orangnya. Selanjutnya saya itu lagi ya Kak ya, yang bertanya, yang sudah saya hand, silahkan untuk Kak Eliana untuk jawab untuk pertanyaannya. Makasih Kak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Kak Angel apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah ini. Amin. Semoga Kak Angel selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku mau tanya Kak. Sebenarnya ini 2 sih pertanyaannya, langsung aja. Terkadang saya tuh bukan sok sibuk, tapi sibuk untuk melupakan masalah-masalah yang terjadi gitu loh Kak. Lah, itu tuh kan itu termasuk kesibukan yang sia-sia atau gimana sih Kak gitu. Dan satu lagi,
apa sih tips and trick untuk mengisi waktu kosong agar waktu kosong itu lebih produktif dan lebih bermanfaat? Karena kan aku punya jam-jam yang tadi tuh istirahatnya tuh kayak jedanya lumayan lah gitu. Kalau malam itu aku bisa nemuin karena aku malam itu setelah sholat isya aku ada kajian, ngikutin kajian rutin gitu. Tapi di jeda-jeda antara pagi sampai siang itu kadang aku tuh bingung mau cari kesibukan apa yang lebih produktif dan lebih bermanfaat gitu. Makasih Kak. Oke, terima kasih Teh Eliana. Gini ya teman-teman, kita boleh sibuk, tapi jangan lupakan kita itu manusia. Kita punya kebutuhan biologis, yaitu istirahat. Ketika ada waktu luang, maka gunakanlah untuk beristirahat. Tapi ingat ya, beristirahat itu bukan untuk berleha-leha yang akhirnya meninggalkan semua kewajiban. Gini, kalau misalnya ditanya, mungkin Angel langsung ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari aja ya. Bisa dibilang tidur itu sekarang nggak bisa tidur di bawah jam 11, pasti di atas jam 11. Tapi mau nggak mau harus bangun jam 3 pagi, atau mungkin ya paling lambat setengah 4. Karena apa? Karena harus sahur, terus kemudian ya harus apa ya, karena kebetulan saya ini terlalu banyak permintaan sebagai manusia ya, terlalu banyak ingin, jadi mau nggak mau ya harus ngerayu Allah juga tiap hari gitu kan. Lalu kemudian seberes subuh pun akhirnya dipakai untuk diri sendiri, entah itu olahraga, entah itu lari, entah itu mungkin ya sekedar main gitar dan lain sebagainya gitu kan. Lalu kemudian meranjak siang dan sampai malam itu adalah waktunya untuk bermuamalah dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saat ini saya pegang gitu. Begitupun juga dengan Teh Eliana. Teh Eliana sudah punya waktunya bermuamalah dengan mungkin di pekerjaan, mungkin juga nanti ada kontrak dan lain sebagainya. Tapi ketika ada waktunya untuk beristirahat, gunakan hal itu untuk istirahat, gunakan hal tersebut untuk mengenal diri sendiri. Kalau misalnya bingung dipakai untuk apa, kalau Angel pribadi biasanya suka dipakai itu untuk baca. Karena kebetulan hobinya baca, sebulan itu bisa 3-4 buku yang dibaca, alhamdulillah. Sekarang juga lagi namatin buku ini nih, sistem pemerintahan di Indonesia, pergulatan ketatanegaraan menuju sistem pemerintahan presidensial. Karena kebetulan kan fokusnya di hukum dan juga politik ya. Jadi mau nggak mau ya harus banyak baca gitu. Nah mungkin Teh Eliana juga begitu. Teh Eliana di bidang kerjanya mungkin di bidang marketing nih. Oh berarti harus pintar public speaking. Nah berarti waktu me time-nya itu dipakai untuk mungkin bisa nontonin konten-konten yang berisi tentang public speaking. Mungkin di situ ada siapa ya? Kalau konten kreator yang tentang public speaking itu kan banyak ya. Atau mungkin Teh Eliana suka ngedit. Nah kan bisa nih nontonin konten kreator yang suka bahas Canva, Pinterest dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau misalnya pribadi ditanya waktu luangnya dipakai apa, dipakainya buat ngebaca, buat baca buku ataupun juga ya buat nulis dan lain sebagainya sesuai dengan hal yang saat ini saya butuhkan begitu. Karena kita nggak mungkin berbicara dengan orang itu tanpa landasan ilmu. Kita nggak mungkin berbicara dengan orang itu hanya sebatas asumsi dan juga argumentasi diri sendiri. Mungkin begitu Teh Eliana. Jadi bisa disalurkan ke hobi, bakat, atau mungkin juga penunjang nanti untuk pekerjaan di dunia pekerjaan ataupun ketika sedang bermuamalah. Karena mau gimana pun juga kita yang namanya manusia itu butuh istirahat. Jangan sampai teman-teman nih mentang-mentang malam ini kita ngebahas tentang kesibukan, teman-teman akhirnya terjatuh ke dalam jurang toxic productivity. Produktif tapi jatuhnya toxic. Teman-teman lupa buat istirahat. Teman-teman lupa kalau diri sendiri itu butuh makan, butuh tidur, butuh minum, butuh udara, butuh healing dan lain sebagainya. Ingat ya, jangan sampai melupakan kebutuhan-kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan-kebutuhan biologis kita lah begitu sebagai seorang manusia, al-insan seperti itu. Mungkin itu yang bisa Angel sampaikan. Boleh dikembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Bagaimana Kak Eliana atas jawaban dari Kak Angel? Apakah dapat difahami Kak? Udah dapat dipahami. Terima kasih Kak Angel. Oke, baik. Saya lanjut lagi ya Kak di pertanyaan di kolom chat dari Kak Nabilatul Insaniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Tadi Kak Angel ada membahas mengenai kita menolong orang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Saya ingin bertanya Kak, ketika ada orang yang meminta tolong kepada kita dan di sana kita menjelaskan bahwa kita bisa menolong orang tersebut dan orang itu marah. Kayaknya mungkin ini
ada orang yang minta tolong kepada kita dan di sana kita menjelaskan bahwa kita tidak bisa menolong orang tersebut dan orang itu marah dan menjauh dari kita, itu gimana Kak menyikapinya? Karena saya termasuk tipe orang yang tidak enakan Kak, dan itu menyebabkan saya overthinking Kak. Syukron kathiran, mohon jawabannya Kak. Ya, oke. Terima kasih buat pertanyaannya. Ketika gini, sebentar. Ini ada, mohon maaf sebentar. Oke. Bentar ya. Bentar. Mohon maaf, ini ada. Ketika kita menjelaskan bahwasannya kita tidak bisa menolongnya karena kita tidak mampu, lalu kemudian orang itu marah dan menjauh dari kita. Teman-teman, seperti yang Angel sampaikan tadi, ketika ada teman kita, saudara kita yang bertanya mengenai restu orang tua, sama halnya dengan pola komunikasi. Bagaimana cara kita menyampaikannya? Bagaimana cara kita menolak permohonan tersebut? Bagaimana kita memberi solusi? Kalau Angel pribadi biasanya gini, mohon maaf ya, aku nggak bisa ngebantu, soalnya ini bukan bidang aku. Tapi kalau kamu misalnya pengen dibantu, aku punya temen nih, namanya misalnya Teh Vira, namanya Vira. Kamu bisa minta tolong sama dia. Nah, gitu. Jadi di sana kita bisa menyampaikan ketidakmampuan kita dan kita juga bisa memberikan solusi yang akhirnya membuat dia, oh ternyata Angel masih peduli nih sama aku meskipun aku nggak bisa meskipun dia nggak bisa membantu aku secara sepenuhnya begitu. Nah, itulah teman-teman pentingnya dalam bermuamalah tadi. Kita harus saling mengenal teman-teman kita, mereka punya keahlian di mana, mereka bisanya di bidang apa, mereka kurangnya di mana, begitu. Lalu kemudian, ketika orang itu menjauh dari kita, gimana Kak menyikapinya? Gimana ya, gini, kita nggak bisa mengendalikan respon orang lain terhadap kita. Mau gimana pun juga, kita bukan dukun yang akhirnya bisa mempengaruhi orang-orang tuh, oh kamu harus tunduk ke aku, kamu pokoknya mau gimana pun nggak boleh sakit hati ke aku dan lain sebagainya. Yang namanya manusia juga pasti punya khilaf dan salahnya. Begitupun juga dengan teman kita, dan kita juga harus memaklumi hal tersebut. Kita juga harus introspeksi ke diri kita. Oh, bisa jadi dia menjauh karena apa yang saya sampaikan tadi itu menyakiti hatinya dia. Mungkin teman-teman menolaknya dengan apa ya, nggak noleh ke dia, bisa jadi, oh udah nggak, aku lagi sibuk nih, nah gitu kan, atau mungkin nggak bisa gitu. Itu kan nggak enak juga kan didengar sama teman kita. Beda lagi ketika kita menolaknya, oh mohon maaf ya, gini dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin, bahasa kita sudah sehalus mungkin, dan mereka tetap tidak bisa menerima hal itu, maka serahkanlah kepada Allah. Tugas kita hanya tinggal berdoa, ya semoga orang tersebut sadar bahwasannya kita sudah berusaha sebaik mungkin, dan tinggal Allah lah yang akhirnya bagaimana, ya semoga dia menyadari kesalahannya dia, dan juga dia menyadari bahwasannya kita sudah berusaha membantu tetapi kita tidak bisa. Lalu kemudian saya termasuk tipe orang yang tidak enakan Kak, dan itu menyebabkan saya overthinking dan lain sebagainya. Nah, berarti Teh Nabila belum sayang sepenuhnya sama diri sendiri. Angel saranin deh, Teh Nabila harus bisa kontrol. Pun juga untuk teman-teman yang lain ya, kita nggak bisa nggak enakan terus-terusan. Karena mau bagaimanapun juga, tugas kita sebelum membahagiakan orang lain itu harus membahagiakan diri kita sendiri dulu. Jangan langsung next level ke yang lain kalau misalnya level di diri sendiri pun juga masih kurang. Level di diri sendiri pun juga masih nggak kenal. Karena teman-teman, kita tidak akan bisa membagikan apa yang kita punya ketika kita tidak memiliki hal tersebut. Karena kita nggak mungkin kan minjemin buku ke orang lain kalau misalkan kita nggak punya buku itu. Kita nggak mungkin kan ngasih air minum ke orang lain kalau misalnya kita tidak punya air minum itu. Maka dari itu, nggak usah sok-sokan memahami orang lain, nggak usah sok-sokan membahagiakan orang lain, kalau misalnya kita tidak bisa membahagiakan dan juga paham dengan diri sendiri, yang akhirnya semua kegiatan kita itu berakhir sia-sia, dan juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena Angel nggak mau nanti setelah dari kajian ini teman-teman masih melakukan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Masih melakukan hal-hal sifatnya yang tidak ada kebermanfaatannya. Bahkan lebih parahnya, nauzubillah, meninggalkan tugas-tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu menjalankan syariat-syariatnya Allah. Begitu kan? Karena mau bagaimanapun juga teman-teman, gini loh, kita nggak bisa yang namanya melanggar apapun yang sudah Allah tetapkan. Kita tidak bisa
sok-sokan untuk membuat hukum regulasi sendiri. Karena mau bagaimanapun juga seorang manusia, kalau misalnya mau bikin hukum yang kita terapkan di Indonesia, hukum positif ini atau civil law, itu kita kan harus jadi anggota DPR dulu, lalu kemudian harus disahkan dulu, harus disosialisasikan dan lain sebagainya, kan begitu. Apalagi ini hukum Allah, nggak bisa dirubah dan lain sebagainya, gitu loh. Jadi nggak usah merasa menebarkan manfaat dan lain sebagainya kalau misalnya belum menunjukkan manfaat untuk diri sendiri, belum bisa mengembangbiakan diri sendiri, belum bisa memberdayakan diri sendiri. Karena kita tidak bisa membagi apapun ke orang lain kalau kita tidak memiliki hal tersebut. Begitu. Tapi bukan berarti, maksudnya gini, bukan berarti aku nggak pinter matematika, akhirnya aku nggak mau ngajarin orang matematika. Bukan gitu. Kita bisa belajar bersama. Nah, gitu loh maksudnya. Kita sebagai manusia itu adalah pembelajar seumur hidup. Mau sampai kapanpun juga, belajarlah minal mahdi ila lahdi gitu kan. Belajarlah sampai ke lahat gitu. Mungkin itu yang bisa Angel sampaikan buat Teh Nabila. Angel yakin ke depannya pasti bisa untuk gak jadi orang tipe yang tidak enakan dan terus-terusan overthinking. Teh Nabila boleh tanya ke diri sendiri. Overthinking dan gak enakan itu bawa manfaat gak? Ada manfaatnya nggak kalau misalnya itu berlebihan? Yang namanya over itu kan udah berlebihan ya, konteksnya sudah berlebihan. Ada manfaatnya atau tidak? Kalau misalnya tidak ada, dan memang sudah pasti tidak ada yang namanya over itu, berlebihan itu, maka silahkan itu untuk ditinggalkan secepat mungkin mulai dari malam ini. Dan Nabila harus merasakan bagaimana sih indahnya hidup, bagaimana sih indahnya menebarkan manfaat tanpa harus dipaksakan. Teman-teman boleh scrolling ke bawah di video Reels Angel itu, ada ngebahas tentang people pleaser, yang dimana kebaikan sejati itu dilakukan dengan senang hati. Kalau misalnya dilakukan dengan tidak senang hati, dengan keterpaksaan, itu bukan kebaikan sejati. Mungkin begitu, boleh dikembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Angel atas jawabannya. Bagaimana Kak Nabila atas jawaban Kak Angel? Apakah dapat difahami? Oke, Masya Allah, jazakallah khair, jazakallah khair Kak atas materi dan jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Kak Angel sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi ladang pahala jariah untuk Kakak. Itulah jawaban-jawaban atas pertanyaan teman-teman semuanya. Dan untuk pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf banget ya, mungkin di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi bersama Kak Angel. Dan semoga dengan adanya sesi tanya jawab tadi membuat teman-teman lebih paham dengan materi kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini harus kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita agar itu semua bermanfaat. Alhamdulillah tak terasa sudah di ujung acara, yaitu doa dan penutup. Dan alangkah baiknya untuk Kak Angel yang memimpin doa, silahkan Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Tapi sebelum ditutup, boleh gak ada satu hal yang pengen sampaikan dulu? Boleh Kak, boleh banget. Teman-teman, apapun yang Angel sampaikan tadi tidak luput dari yang namanya kekurangan dan juga kesalahan. Jangan jadikan itu sebagai doktrin atau bahkan sampai menjadi dogmatisme. Teman-teman harus belajar lebih jauh lagi, teman-teman harus membaca lebih banyak lagi, karena ayat pertama yang diturunkan juga oleh Allah SWT ke muka bumi ini adalah Quran Al-Isra kan, tentang bagaimana perintah dari Allah SWT untuk membaca dan terus-terusan belajar. Yang namanya seorang manusia adalah pembelajar seumur hidup. Dan juga Angel minta maaf atas segala kekurangan ataupun mungkin ketidakpuasan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab sesuai dengan konteksnya, karena Angel pun juga masih harus banyak belajar. Mungkin untuk kedepannya kita masih bisa tetap untuk bersilaturahmi, baik itu di dunia sosial media ataupun di dunia nyata. Mungkin teman-teman yang sekarang jadi mahasiswa UIN Bandung, mungkin kita bisa ketemu, atau mungkin di sini ada yang satu fakultas juga dengan Angel, mungkin kita bisa bertemu gitu kan, untuk sharing-sharing lebih lanjutnya juga, dan Angel juga bisa belajar nih ke teman-teman. Karena Angel yakin di sini pasti banyak orang-orang hebat yang pengalamannya jauh lebih banyak daripada Angel sendiri. Oke, sebenarnya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin kita lanjutkan ya, langsung ke sesi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar terlebih dahulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawaslikillahumma rabitutaha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika allazi la yahbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin cukup sekian, boleh dikembalikan lagi ke moderator. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, hilaf serta dosa datangnya dari diri saya pribadi yang hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Saya Ade Sulha beserta panitia mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin